banggai laut pada pelayaran laut dari Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara menuju ke Luwuk Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Di pagi hari sekitar jam 6 kita dilanda hujan deras dan angin kencang. Saat ini saya menumpangi kapal KM Gracilia. KM Gracilia. Hujan deras disertai angin kencang. Ini masih di perairan Banggai Laut. Hujannya makin deras. Ya Allah, kita hampir terjatuh. Hujan deras disertai angin kencang. Saya masih berada di perairan Kabupaten 3 Banggai, Banggai Laut, Banggai Kepulauan, dan menuju ke Kabupaten Banggai. Tapi bukan Pulau Banggai. Pulau Banggai berada di Banggai Laut. Kabupaten Banggai berada di Sulawesi Tengah. Saat ini kita masih berada di seputaran Pulau Banggai menuju ke Kabupaten Banggai. Pulau Banggai di Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Banggai di sebelah timur Sulawesi atau di Luwuk, Kecamatan Luwuk, Sulawesi Tengah. Angin kencang disertai hujan deras. Hujan dan badai melanda perairan Banggai Laut. Saat ini saya berada di Buritan KM Gracilia pada pelayaran laut 21 Februari 2025. Saat ini musim utara. Harusnya gelombang ini datang dari sebelah sini, sebelah utara. Tapi justru datang dari sebelah selatan. Ya, kayaknya mungkin tadi malam angin baratnya tembus, angin barat daya tembus sehingga gelombang datang dari arah selatan barat daya.
Alhamdulillah hujan sudah reda dan Pulau Peling, Kabupaten Banggai Kepulauan sudah terlihat di depan. Ini adalah Tanjung Pemali. Tanjung Pemali, dan di sebelah sana yang ditutupi oleh awan tebal itu adalah Tanjung Balantang. Kita masih melintasi lautan bergelombang karena ini adalah bulan Februari. Gelombang laut di area sini pada musim utara dari bulan Desember, Januari, Februari, Maret, mungkin sampai April. Mei, Juni mulai berkurang dan Juni mulai angin selatan bertiup. Pulau Banggai di sekitar sini. Kapal terlambat berlayar karena banyak muatan di Jerjoga, Gelang, Gele, Limbo, dan Gobong. Sehingga pada jam begini kita masih berada di perairan Banggai. Perairan Pulau Banggai, bukan Kabupaten Banggai. Pulau Banggai namanya Kabupaten Banggai Laut. Kalau Kabupaten Banggai itu di Lubuk Banggai, Daratan, Sulawesi. Jadi Tanjung Balantang ini Daratan Sulawesi, itu Kabupaten Banggai. Depan ini Pulau Peling, Banggai Kepulauan. Yang sebelah sini Pulau Banggai, Kabupaten Banggai Laut. Ada 3 Banggai. Taliabu sudah tidak terlihat sejauh, apalagi ditutupi oleh awan tebal. Hujan badai. Tanjung Pemali makin dekat. Kita masih berada di tentangan Pulau Banggai. Ini Pulau Banggai, ibu kota Kabupaten Banggai Laut. Banggai Laut semua sekitar sini, sampai di Sonik sampai di Pulau Taliabu. Ya, ada kapal mau menyekel kapal. Kapalnya jalan sambil goyang-goyang di terpa badai dan gelombang laut. Angin kencang disertai hujan deras. Depan ini adalah Pulau Bakalan. Pulau Bakalan ini berada tepat di depan Teluk Salakan. Nah, sana kota Salakan, ibu kota Kabupaten Banggai Kepulauan. Jadi di depan ini adalah Pulau Peling, Banggai Kepulauan. Di sebelah sana Banggai Laut, Pulau Banggai, Kabupaten Banggai Laut. Di depan sana Kabupaten Banggai, tapi daratan Sulawesi, tepat di haluan kapal. Yang sebelah utara ini adalah
Tanjung Balantak. Ini adalah ujung timur Sulawesi. Nah, tanjung inilah yang kadang kalau di saat musim teduh, di musim pancaroba setelah hujan deras, terlihat dari daratan Pulau Taliabu karena gunungnya yang tinggi dan memanjang tanjungnya ke arah sebelah timur. Suasana sudah teduh setelah melintasi malam yang penuh dengan badai, hujan deras, gelombang laut diiringi angin barat daya. Taliabu sudah hilang dari pandangan mata dan saat ini kita berada di pesisir Tanjung Balantak. Di sebelah kanan kapal KM Gracilia yang saat ini sedang melaju menuju ke Kabupaten Banggai, Sulawesi Timur. Sebuah kapal kargo dan kapal tongkang yang ditarik takbot bertemu di teluk perairan Pulau Peling dan Tanjung Balantak. Alhamdulillah kita sudah melewati Pulau Bakalan di Teluk Salakan dan saat ini KM Gracilia sedang merayap laju menyusuri pesisir utara Banggai Kepulauan Pulau Peling menuju ke Luwuk Banggai, Sulawesi belahan timur. Di depan kita ada tongkang yang ditarik takbot, beriringan ada 2 unit. Nampaknya di lautan Banggai saat ini makin banyak tongkang yang keliaran. Akhir-akhir ini kita sering melihat pemandangan seperti ini. Takbot menarik tongkang di perairan Banggai. Kemungkinan di sini ada tambang galian lagi yang sedang marak terjadi. Kekayaan negeri ini sangat melimpah. Mohon kepada pemerintah Republik Indonesia untuk segera membangun jembatan penghubung antara daratan Sulawesi, Pulau Peling, Pulau Banggai, Pulau Bokan, Timpau Sonik, Limbo, dan Pulau Taliabu sampai di Papua. Jembatan Indonesia Raya agar hilir mudik logistik masyarakat bisa berjalan dengan lancar dan masyarakat Indonesia kawasan timur bisa menikmati kesejahteraan dari kekayaan alam yang begini melimpah. Sebuah kapal supertanker dengan haluan yang sama menuju ke Teluk Luwuk, Teluk Lalong. Saat ini masih berada di pesisir selatan atau pesisir barat laut dari Pulau Peling, Banggai Kepulauan.
Kota Luwuk sudah mulai nampak terlihat dari kejauhan. Kemungkinan jam 1.30 atau jam 2 baru bisa merapat di Teluk Lalong. KM Gracilia sudah berada di tentangan Buon, ya, atau mendekati tentangan Desa Bunga. Nah, ini kemungkinan ini Desa Bunga yang ini. Sepertingkir tadi ternyata bukan ke arah Luwuk, ternyata dia berbelok menuju ke arah Batu, mungkin ke dermaga Tangkian atau ke dermaga LNG yang ada di Desa Poh, Batui, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Sulteng. Di depan Kota Luwuk banyak rompong, alat untuk menampung ikan atau memancing ikan. Nah, rompong ini fungsinya adalah agar ikan datang berkumpul di bawah kolong rompong ini. Sudah mendekati Pelabuhan Luwuk. Kita sudah berada di seputaran depan Kilongan. Februari 2025 kita telah merapat di perairan Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah. Di depan kita ini terbentang Kota Luwuk Banggai, kota terpadat, terlengkap, teramai di kawasan belahan timur Sulawesi. Di sini banyak rompong, alat untuk mengumpul ikan di bawah laut. Ini rompong. Sepanjang pelayaran di seputaran depan Kota Luwuk banyak rompong seperti ini. KM Gracilia sudah hampir merapat di Teluk Lalong, Luwuk Banggai, Sulteng. Inilah kota pelabuhan yang terramai, terpadat di kawasan timur Sulawesi Tengah, yang menghubungkan beberapa kabupaten yaitu Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Pulau Taliabu, dan Kabupaten Kepulauan Sula. Jadi sekitar 5 kabupaten di sebelah timur Sulawesi tergantung dan terikat dengan Teluk Lalong, Luwuk Banggai, Sulteng ini.
Suara mesin kapal sudah mulai diturunkan. Kapal sudah masuk di mulut muara Teluk Lalong, Lowok Banggai Sultan. Semua kapal yang berbaris ini adalah kapal yang melayani rute pelayaran laut Laut Banggai dan Kabupaten Pulau Taliabu, Sulawesi Tengah dan Provinsi Maluku Utara. Ada Aksar Saputra, ada Elizabeth, ada Funka, ada macam-macam. Aksar Saputra 07, Metro Teratai, apalagi di sampingnya. Sana Funka Permata 7, Funka Permata 9, bagian sini melayani rute pelayaran Teluk Lalong ke Banggai Kepulauan. Dermaga ini sangat padat dan ini memberikan kontribusi yang sangat besar bagi Kabupaten Banggai, tapi nampaknya pelabuhannya kumuh dan kurang terawat. Semoga pemerintah setempat bisa mengambil inisiatif untuk menghadirkan pelabuhan kapal yang sangat layak untuk pelayaran rakyat seperti ini. Oh, ini Elizabeth untuk Luk Banggai, Taliabu Pantai Utara, sama dengan Gracelia dan Ratu Maria. Funka Permata 7 melayani Teluk Lalong ke Taliabu Pantai Selatan sampai di Kota Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula. Ini Funka Permata 9 melayani pelayaran laut dari Teluk Lalong ke Salakan, Banggai Kepulauan. Nah, kapal akan sandar di celah-celah yang ini. Kapal masih bermanuver mengambil posisi yang pas untuk sandar. Depan ini adalah pelabuhan kontainer sekaligus pelabuhan kapal pelni yang masuk di Teluk Lalong, misalnya KM Telong Kabila, Sabang Nusantara dan lain-lain. Begitu pula kapal kargo, kapal kontainer berada di sana depan ini. Yang ini adalah pelabuhan SDP Ferry yang juga melayani pelayaran laut ke Banggai Kepulauan, Banggai Laut dan Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, Sulawesi Tengah dan Provinsi Maluku Utara. Di sini pintu gerbangnya menuju Maluku Utara. Di Teluk Lalong, cuma kapal yang ke Maluku Utara tinggal sebulan sekali. Oh, kapal yang ini mundur dan kita akan ambil posisinya.
pada sandarnya. Brasilia telah maju dan sandar kanan dermaga Belra Kabupaten Banggai, Sulteng. Buru pelabuhan telah merapat kapal. Inilah kesibukan bongkar muat di Velra Luk Banggai, Sulteng. Seputaran Masjid Muttahidah dan Primo Foto Masjid Muttahidah. Pergi kemana, Pak? Seputaran pelabuhan Velra. Ya. Saat ini saya telah berada di rental simpati. Ya. Rental mobil simpati. Ya, Luk Banggai Kilo 2. Ya, kali ini saya akan gunakan Xenia keluaran 2023 1166 cc. Ya, kita akan lihat dulu posisinya. Ya, seperti apa? Ya. Oke. Ya. Kita akan gunakan mobil ini selama 5 hari ke Palu, Sulteng. Iya, mantap sekali. Mulus sekali, luar biasa. Ya, luar biasa. Ya. Alhamdulillah,
Bismillahirrahmanirrahim. 25 Februari 2025, 22 Februari 2025 kita mampir di rumah makan khas Kaili untuk menikmati masakan khas Kaili. Ada sayur kelor, santan, sambal mentah, ada udang, ada perkedel, ada ikan bakar risa-risa. Kita menikmati masakan khas Indonesia, khas Kaili, Palu, Sulteng. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. 22 Februari 2025 kita saat ini berada di lembah Tanah Kaili setelah menikmati masakan khas Kaili yang sangat nikmat luar biasa. Dan saat ini kita akan menyusuri pantai Teluk Palu bekas gelombang tsunami di beberapa tahun yang silam. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sebarkan ke seluruh sosial media Anda, sahabat Anda, dimanapun mereka berada, agar kami terus bersemangat menyajikan informasi-informasi terbaru tentang kehidupan masyarakat di kawasan timur Indonesia, kuliner, dan juga perkembangan infrastruktur masyarakat di kawasan timur yang selama ini terkesan dianaktirikan dan terkesan tertinggal dibanding Indonesia di kawasan belahan barat. Nah, tapi saat ini saya berada di Jalan Cumi-Cumi, ibu kota provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Kota Palu. Nah, ini sebelah kanan ini, lihat kanan ini adalah tanggul untuk gelombang tsunami. Jadi di atas ini ada jalan raya, semacam jalan tol begitu, sekaligus tanggul gelombang tsunami. Nah, ini lihat rumah-rumah ini hancur akibat terpaan bencana gelombang tsunami dan juga gempa likuifaksi yang pernah melanda Palu, Sulawesi Tengah. Tahun berapa kejadian gempa bumi Palu itu ya? 2019 ya? Ya, sekitar itu. Ya, saat itu baru 4 bulan kembali dari Antarwais ke Jakarta itu. Setelah Antarwais 4 bulan itu terjadi gempa Palu. Sempat Abah dengan Wais sholat di masjid terapung itu yang sekarang sudah jatuh ke laut itu. Ya. Oh, kita berbelok di sini. Iya. Ini dulu ini tenggelam dilanda tsunami ini. Tenggelam semua tempat ini. Ya, jadi memang tempat-tempat yang pernah dilanda bencana seperti ini, mohon maaf kepada semua penonton, pendengar video ini. Di dalam ajaran Islam, semua tempat yang pernah dilanda bencana besar harusnya tidak boleh ditempati lagi. Harusnya jangan ditempati lagi. Karena Allah telah menciptakan bumi yang luas di mana kita bisa berpindah-pindah di atasnya mencari tempat yang aman. Mengapa tidak boleh ditempati? Karena di mana terjadi bencana alam yang besar, maka di tempat itu akan terjadi berulang-ulang dan akan terus terjadi. Jadi kalau kita membangun infrastruktur untuk anak cucu kita di tempat itu, maka bencana yang sama akan melanda anak cucu kita di kemudian hari. Olehnya itu, segala atau semua tempat yang pernah dilanda bencana besar, baik likuifaksi, gempa tektonik yang maha dahsyat, ataupun gelombang tsunami, sebaiknya jangan ditempati lagi karena akan berpotensi terjadi lagi di masa depan. Dan kalau kita membangun infrastruktur untuk anak cucu kita di tempat itu, maka kita telah menciptakan bom waktu yang akan melanda anak cucu kita di kemudian hari. Silakan baca berbagai macam referensi dan sejarah
bencana-bencana yang pernah terjadi di masa lalu. Ya kan, bahkan untuk dilintasi saja Rasul melarangnya. Bagi mereka yang pernah belajar sejarah sirah nabawiyah atau pernah mempelajari tentang sejarah Rasulullah di pondok-pondok pesantren atau di madrasah, perlu diingat bahwa Rasul melarang melintasi Madian Saleh, tempatnya dulu Nabi Saleh hidup di sana dan kemudian Allah hancurkan tempat itu. Dan di semua tempat yang pernah Allah binasakan itu dilarang untuk dilintasi. Dilintas saja, lewat saja tidak boleh sebenarnya. Tapi ya begitulah, karena zaman ini kita sudah melupakan hal-hal seperti itu. Dan ya saya sendiri kalau Palu ini saya tidak bisa lupa dan akan terus saya kesini karena ini saya punya masa kecil di tempat ini. Saya dari sejak SMP kelas 1 Madrasah Sanawiyah Al Khairat Pusat di dekat Masjid Al Kausar Jalan Mangga itu, Kelurahan Kamonji, sampai tamat Sanawiyah di situ. Lalu kemudian saya lanjut lagi di Doloh, Kota Rindau, Madinatul Ilm Al Khairat, Madinatul Ilm. Ya, sehingga kota ini adalah kota yang sangat berkesan, sangat berkesan. Ya, jadi ini kota masa lalu. Di sini kita dibesarkan, di sini kita punya masa kecil. Jadi ini kota yang sangat sangat berkesan, sangat berkesan. Datang ke Palu itu sama dengan pulang kampung halaman, seperti itu. Kalau saya kampung halamannya di Maluku Utara, tepatnya di Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Ya, cuma dari sejak tamat SD sudah menetap di Palu Sultan. Ya. Cuma maksudnya bagi Bapak Ibu yang menetap di Palu, pilihlah tempat yang aman dari likuifaksi dan tsunami. Mengingat sejarah para anbiya, di mana tempat di situ pernah terjadi murka Allah, maka mereka tidak boleh tempati lagi tempat itu. Kenapa? Dikhawatirkan terjadi lagi bencana yang sama, dan kalau itu melanda atau menerpa anak cucu di suatu saat, maka betapa sedih dan betapa kasihan kalau itu terjadi seperti itu. Itu rasionalnya seperti itu, karena di mana tempat yang pernah terjadi bencana besar, maka berpotensi bencana yang sama berulang kembali. Contoh tsunami Aceh. Tsunami Aceh itu pernah terjadi di masa lalu, bukan baru pertama kali, itu sudah pernah terjadi. Dan boleh jadi likuifaksi di Palu juga ini pernah terjadi, tapi tidak terekam oleh sejarah. Iya, boleh jadi terjadinya itu sudah berabad-abad, sehingga tidak sempat tercatat dan tidak sempat tersimpan dalam memori kolektif atau dalam folklore atau cerita dongeng masyarakat. Tidak mungkin seperti itu ya, karena perjalanan dunia ini sudah sangat panjang. Kita saat ini berada di seputaran Jalan Kamonji dan kita akan coba melihat-lihat tempat masa kecil saya bermain-main dulu di sekitar sini. Nah, ini tempat dulu kita sering keliaran di sekitaran sini. Ya, kalau pergi beli buku di toko di sana Jalan Agus Salim, ya pulangnya lewat di sekitaran sini, atau jalan pagi di hari libur. Nah, kadang kita melintas sekitar sini. Nah, kita akan lewat di Masjid Raya Provinsi Sulawesi Tengah.
Masjid Agung bukan Masjid Raya, Masjid Agung. Oh ini masjid baru lagi mungkin ini, bukan Masjid Agung kalau yang ini. Waduh, masjid cantik juga ya. Masjid Pakarosi Al-Aqsa. Pakarosi Al-Aqsa. Wih, masjid bagus sih, luar biasa. Biar pagarnya bagus sekali. Memang perkembangan arsitektur bangunan di zaman ini luar biasa. Sudah bisa menyerupai arsitektur yang dikembangkan di Timur Tengah selama berabad-abad yang silam. Ya, kita coba berbelok ke arah kiri. Ya. Ya. Bukan, dia di sebelah tadi. Nah, ini penginapan Ratu dulu waktu antar via balik ke Jakarta. Nah, kita sempat nginap di sini. Sekarang kita sudah dapat informasi tentang cara mendapatkan penginapan yang bagus dan murah, yaitu melalui TikTok. Melalui TikTok. Nah, tapi malam ini kita belum bisa cari penginapan karena ada kegiatan. Tisu taruh di sini. Nah, ini, nah, iya gitu. Nah, di sini apa punya mondok dulu. Sana masjidnya, Masjid Al-Kautsar, Pondok Pesantren Putra Al-Khairat. Nah, itu sebelah kiri. Tapi belum secantik ini dulu, belum, masih bentuknya yang lama. Ini tempatnya Abah sekolah dulu. Ini tempatnya Abah belajar di masjid itu. Dari sanawiyah kelas 1, dari pertama kali menulis alif bata di situ. Ini rumah pimpinannya kita dulu. Rumahnya Habib Abdillah yang ini sudah meninggal. Ini rumah pimpinan Al-Khairat Habib Sagaf, cucu pendiri Al-Khairat Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ini. Nah, lalu kita akan ke depan Al-Khairat. Kita akan melihat makam pendiri Al-Khairat Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Angka-angkanya jalan di atas itu? Enggak ya. Nah, kita ini masih jalan Mangga ini. Ini dulu jalan tempat saya sering melintas ini. Tiap minggu saya pernah lewat di jalan ini dulu di seputaran 90, 91 sampai 93, 92, 93, 94. Ya, sampai tamat sanawiyah. Kemudian lanjut di pesantren Dolo. Nah, ini depannya Al-Khairat di sekitaran sini. Ini Jalan Sisa Al-Jufri. Nah, nanti kita akan mampir di Masjid Al-Khairat. Nah, ini toko Al-Khairat ini. Beraneka macam ya, dagangan. Nah, inilah kantor PB Al-Khairat yang ini. Nah, ini Masjid Al-Khairat. Sini nih Masjid Al-Khairat. Ini di depannya kantor PB Al-Khairat, pengurus besar Al-Khairat. Ini Masjid Al-Khairat, tapi ini bukan bentuk aslinya lagi. Ini sudah direhab. Bentuk aslinya tidak seperti ini. Nah, ini bentuk aslinya tidak seperti itu lagi. Di pause dulu. Tahu cara pause-nya gini. Saat ini saya berada di makam pendiri Al-Khairat Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Ini makam beliau. Ya. Inilah makam pendiri Al-Khairat. Ini adalah anak-anak beliau dan keluarga beliau. Ini
makam pimpinan Al-Khairat, Ketua Utama Al-Khairat, Habib Sagaf bin Muhammad Al-Jufri, sekaligus makam adiknya yang merupakan Ketua PB Al-Khairat dan pembina Pondok Pesantren Putra. Nah, ini makam pendiri Al-Khairat. Jadi inilah makam orang yang paling berjasa di lembaga pendidikan atau perguruan Islam Al-Khairat di kawasan timur Indonesia. Berasal dari Tarim Hadramaut Yaman, dari keluarga Habaib, dari keluarga Bani Alawiyin yang hadir di Indonesia. Dan sebelum beliau hadir di Indonesia, beliau adalah seorang pejuang kemerdekaan bangsa Arab. Ya, beliau sempat ditangkap oleh pemerintah Inggris dan diasingkan di Pekalongan, Jawa Tengah. Dan setelah selesai masa pengasingan, beliau minta pamit di ayahnya, Habib Salim Al-Jufri, untuk beliau menetap di Palu, Sulawesi Tengah. Nah, inilah yang kemudian diberi gelar sebagai guru tua, ya, Habib Drus bin Salim Al-Jufri. Ini ruang makam beliau. Ini ruang makam beliau. Ini tempatnya orang ziarah. Ya, saat ini kita sudah selesai salat Zuhur Asar di Masjid Al-Khairat Kasar, dan sekalian ziarah di makam pendiri Al-Khairat dan Ketua Utama Al-Khairat Habib Sagaf bin Muhammad Al-Jufri, Ketua PP Al-Khairat Almarhum Habib Abdillah bin Muhammad Al-Jufri. Nah, sekarang kita akan lanjut menyusuri Jalan Sisal Jufri dan jalanan lain di Lembah Tanah Kaili, Palu, Sultan. Kita carikan dulu jilbab anak ini apa dengan sandalnya. Di mana ya? Toko-toko di pasar saja. Dia gak nangis lagi. Tenang. Biasanya Ya. masa lewat sini? Ini depan kompleks Al-Khairat, dan saat ini Saya nangis terus saya dulu. kita menyusuri Jalan Sis Al-Jufri. Mau sendiri saya Inilah beliau almarhum pendiri Al-Khairat pernah lalu lalang menyusuri jalanan di Lembah Tanah Kaili ini atau Palu, Sultan. Bagi Bapak Ibu yang pernah belajar di Al-Khairat, ya sering-seringlah mampir di Masjid Al-Khairat untuk berziarah di makam pendiri Al-Khairat, karena mengenang para pejuang dan para pahlawan itu adalah bagian dari akhlak, bagian dari akhlak. Ketika Allah ingin menciptakan Nabi Adam, maka Allah menyampaikan rencana itu kepada para malaikat. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah mengumumkan, menyampaikan informasi kepada para malaikat bahwa dia akan menjadikan atau mengangkat seorang khalifah di muka bumi. Jadi khalifah itu adalah hak veto Allah. Hanya Allah yang boleh mengangkat khalifah atau imam. Ya, sesuai dengan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, seperti itu. Pada saat itu setelah Allah menciptakan khalifah, Allah perintahkan semua bersujud, bertawassul. Bersujud itu artinya bertawassul. Sujud tawassul namanya. Menghormati para imam, para a'immah, para khalifah yang ditetapkan Allah. Jadi khalifah itu adalah pemimpin yang ditetapkan Allah, dan itu disebut dengan imam. Pemimpin, imam, a'immah, seperti itu. kayak Nabi Ya, para nabi a'immah, dan al-asbat anbiya itu juga a'immah, karena kita
diperintahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 136 untuk mengimani para asbat sebagaimana mengimani apa yang diturunkan kepada para nabi. Ya kan, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi para nabi dan asbatnya, seluruh para nabi dan apa yang diturunkan kepada mereka tidak boleh dibeda-bedakan. Kita harus mengimaninya sebagai satu kesatuan, satu konsep ajaran ilahi yang wajib diamalkan oleh segenap umat manusia di muka bumi. Seperti itu. Jadi a'immah atau al-asbat dari garis keturunan Rasulullah itu adalah perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Seperti itu. Jadi kita la nufarriq baina ahadin minhum, tidak boleh berbeda-bedakan satu pun di antara mereka itu. Kita masih mencoba melintas di seputaran Kota Baru, jalan Sungai Delago. Ya, rujak ya, mangga itu Macam-macam, pepaya, mangga. yang digabung jadi satu. Iya, suka Yang kurang tahu sih digabung, tapi enak. merica, Enak. gula merah. Coba lihat toko pakaian yang lengkap dengan baju anak-anak supaya belikan kerudung untuk Zanan. Sampai sarung. Mau ke sarung aja. Di sini mungkin banyak nih, Palu Plaza ini. Di sini kayaknya harus belok kanan ya. Kebuka kok. Coba lihat. Basah apa di bawah? Coba buka pintu itu, tidak BPC itu. Di tempatnya Mama, coba. Insyaallah موجودة الإمام مهدي عجل الله تعالى رسولة هذه كانت من هذه الجزء إن شاء الله. محمد وآل محمد. Terima kasih. Saya harap kepada peserta diharapkan untuk tenang dan juga mengambil saf-saf untuk di depan. Dan hadirin sekalian, silahkan mengambil foto, silahkan mengambil video, tetapi jangan melakukan secara langsung lalu posting untuk hari ini. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala ashabil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Ayatullah Syekh Husain Ar-Rajai Al-Musawi, yang terhormat Hujjatul Islam wal Muslimin Sayyid Mujtama Fatih Ahmad, yang terhormat
حجة الإسلام والمسلم السيد فارس الحسين yang kami hormati para hadirin yang datang dari luar kota dan juga yang kami banggakan saudara-saudara sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kegiatan pada malam hari ini. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa selalu memberikan kita nikmatnya sehingga alhamdulillah masih memberikan kita nikmat kesehatan untuk datang dalam kegiatan pada malam hari ini. Salawat serta salam terkumpul kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang insyaallah kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Ada rangkaian acara kita pada malam hari ini yaitu yang pertama pembacaan ayat suci Al-Quran, yang kedua sambutan, dan yang ketiga pembacaan doa, dan yang keempat penyampaian hikmah yang disampaikan oleh langsung kepada ayatullah. Oke, mungkin langsung saja kepada acara yang pertama, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh saudara Absir Al-Hanafi. Dengan waktu saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أذاق الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم
عليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada saudara Muslim atas penontonan ayat suci Al-Quran. Lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sambutan yang akan dibawakan oleh Ketua Yayasan Fatimi. Pada beliau saya persilahkan maju ke depan.